prestasimu, berjuanglah pantang menyerah. Kami bersama-sama alma mater tercinta, siap mengabdi untuk bangsa. Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, siap cerdaskan kehidupan bangsaku, Indonesia Jaya. Tegakkan badanmu, tunjukkan prestasimu, berjuanglah pantang menyerah. Kami bersama-sama alma mater tercinta, siap mengabdi untuk bangsa. Bulatkan tekadmu, tatap masa depanmu, jangan lelah, jangan kau kalah. Ayo tuntutlah ilmu, jadilah nomor satu, juara di mata dunia, juara di mata dunia. Selanjutnya mengeningkan cipta. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ketua Estetik Bogor kepada Ibu Apoteker Siti Maria Magister Farmasi, kami persilakan. Kan hilang lagi. Assalamualaikum Ibu. Ya, suaranya. Waalaikumsalam. Itu ngilang-ngilang terus saya, Bu. Sekarang bisu. Oke, sinyalnya Atau ya. sinyalnya mungkin ya. Ya. Oke. Baiklah, terima kasih Bu Sita atas waktunya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin saya hanya ingin menyampaikan selamat kepada calon sarjana. Sudah ya, karena sekarang mau di yudisium. Jadi saudara sudah, setelah yudisium ini selesai, saudara sudah berhak untuk menyandang gelar sarjana untuk program studi S1 dan ahli media farmasi untuk yang D3.
pada gelar saudara tentunya ada tanggung jawab moral yang cukup besar yang harus saudara pertanggungjawabkan baik untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Dan tentunya untuk yang maha kuasa ya, bahwa ilmu yang sudah kita dapatkan tentunya harus bisa dimanfaatkan, harus bisa digunakan untuk hal-hal yang baik-baik, jangan sampai disalahgunakan. Kemudian juga di atas nama sarjana saudara-saudara semua berarti sudah ada tambahan ilmu dan juga tentunya masyarakat akan mempercayai saudara sebagai seorang sarjana. Tentunya ini lebih berat menurut saya dibandingkan ketika saudara menjadi mahasiswa. Karena kalau mahasiswa ditanya tidak bisa, oh iya masih belajar gitu kan ya. Tapi kalau namanya sudah sarjana, itu artinya saudara sudah memiliki ilmu yang mumpuni, terutama ilmu kefarmasian. Nah, untuk itu saya tidak mau nakut-nakutin saudara jadi sarjana, takut nanti ditanya, bukan begitu. Tetapi saya hanya ingin memotivasi saudara bahwa setelah belajar kuliah ini, setelah selesai kuliah ini, bukan berarti tutup buku. Semua PowerPoint dari Bapak Ibu dosen dihapus, bukan seperti itu ya. Tetapi justru ilmu yang kami berikan yang hanya seberapa jam di ruangan, itu harusnya saudara kembangkan. Di saat informasi yang sudah semakin mudah, di mana ilmu sekarang sudah tidak terbatas lagi, berbeda dengan zaman saya, kalau saya mau mencari, ingin tahu sesuatu, saya harus masuk perpustakaan, harus nyari-nyari buku di antara lorong-lorong yang menjulang tinggi, saya harus cari ada di buku apa ya, mungkin di sini dibuka, ada di buku apa ya, mungkin di sini dibuka. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Betapa mudahnya kita mendapatkan ilmu, baik dari hasil-hasil penelitian, dari teori, buku, bahkan buku internasional pun juga sekarang sudah mudah untuk kita akses. Jadi handphonenya itu tolong dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk menambah keilmuan, terutama keilmuan kefarmasian, apalagi kalau yang sudah bekerja ya. Tapi carilah juga ilmu-ilmu yang juga bisa dipertanggungjawabkan, jangan asal membaca gitu kan ya. Nah, lebih baik lagi kalau misalnya ilmu-ilmunya ini berasal dari buku-buku atau penelitian-penelitian terbaru. Jadi saya mungkin hanya mau motivasi itu, bukan saya menakut-nakuti, jadi sarjana takut loh nanti ditanya nggak bisa, bukan. Tetapi udah jadi sarjana, terus kembangkan keilmuannya, sehingga nanti menjadi manusia-manusia yang berkualitas dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan untuk masyarakat yang banyak. Bukankah orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling berguna untuk orang lain? Jadikanlah kita sebagai pribadi yang berguna, terutama sesuai dengan bidang keilmuan kita. Jadilah farmasis-farmasis yang bisa memberikan masukan-masukan kepada pasien untuk pengobatan, terutama di mana pengobatan kepada pasien menjadi lebih rasional, dan juga pengobatan pada pasien bisa membantu pasien untuk mempercepat penyembuhannya. Mungkin itu ya kalau pesan dari saya, artinya saudara tidak cukup sampai lulus di sini tutup buku. Jadi ketika jadi sarjana, kembali membuka bukunya, kembali menambah keilmuannya. Jujur saja, saya pun juga ketika lulus dulu, ketika jadi apoteker, masuk apotek, ada rasa takut, aduh ini udah jadi sarjana, kalau ditanya nggak bisa, malu. Kalau asal jawab, dosa. Kenapa? Takut kita asal jawab, tiba-tiba orang meninggal gara-gara jawaban kita. Kan gitu tanggung jawabnya dunia akhirat ya. Nah makanya saya itu, gaji pertama saya dulu, saya belikan buku. Jadi buku-buku yang terutama ke arah klinis ya, karena saya waktu itu kerja di apotek. Saya beli buku farmakologi, itu baca-baca gitu. Kenapa? Karena saya takut ditanya, tidak bisa kalau menjawab takut salah gitu ya. Apalagi kalau apoteker itu kan sudah disumpah ya. Nah, itu tanggung jawabnya bukan untuk orang yang kita hadapin saja, untuk masyarakat, tetapi juga tanggung jawab kita kepada yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu pesan dari saya, kembangkan lagi keilmuannya,
tingkatkan lagi tingkat pendidikannya, yang S1 ke apoteker, yang D3 ke S1 kemudian ke apoteker, kalau bisa lanjut lagi ke S2, S3, dan pesan saya jaga nama baik estetik dengan menjaga diri dan membawa diri menjadi pribadi yang baik di masyarakat. Karena hal-hal yang berkaitan dengan saudara, baik buruknya saudara di tempat kerja yang dinilai oleh orang lain, itu juga otomatis akan membawa nama kami estetik ini. Mungkin dari saya cukup sekian ya pesan-pesannya. Sampaikan sekali lagi selamat. Sampaikan ucapan selamat saya. Halo, aduh maaf ini hilang lagi. Oke, jadi sampaikan ucapan selamat saya untuk orang tua juga, untuk pasangannya, untuk yang sudah punya pasangan ya. Selamat untuk yang di yudisium hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diperoleh di estetik ini bermanfaat untuk masa depan saudara-saudara dan juga untuk keluarga saudara. Baiklah, mungkin dari saya cukup sekian ya Bu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini kalau saya suka menghilang Bu Sita, tiba-tiba keluar gitu. Maaf ya. Sinyalnya Ibu ya, nggak apa-apa Iya, Ibu. oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Mariam yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari pembantu Ketua 1 kepada Bapak Dr. Ahmad Fauji Isa. Kami persilakan. Mohon maaf Bapak Suara, masih Pak. di mute. Sebentar. Suara. Masih di mute. Oke, sudah. Iya, sudah Pak. Halo, oke. Iya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Estetik Bogor, Ibu Apoteker Siti Mariam Magister Farmasi, juga kepada Kaprodi Program Studi S1, Bapak Apoteker Ferry Effendi Magister Farmasi, juga kepada Bapak Kaprodi Program Studi D3, Bapak Apoteker Aftori Magister Manajemen, beserta Bapak dan Ibu dosen sekalian yang hadir di momen atau saat ini, serta para mahasiswa yang mengikuti sebagai peserta yudisium yang berbahagia pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, kita di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara yudisium S1 dan D3 Farmasi di Estetik Bogor. Acara yudisium ini adalah hari yang tentunya sangat dinantikan oleh para mahasiswa-mahasiswa sekalian yang telah menempuh pendidikan dan menyelesaikan studinya di Estetik Bogor, dan tentunya juga telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus sebagai sarjana farmasi dan ahli farmasi untuk D3. Hari ini tentunya merupakan hari yang bersejarah ya bagi para mahasiswa yang mengikuti yudisium ini, juga kepada Estetik Bogor yang juga telah konsisten membuktikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Bagi mahasiswa yang telah menempuh pendidikan hingga berhasil dan lulus, tentunya mengalami banyak suka duka dalam usahanya, yang secara keseluruhan yudisium ini tentunya menjadi bukti keberhasilan dari perjuangan mahasiswa sekalian yang tentunya banyak dialami. Terlebih tentunya juga mengalami masa-masa hambatan ketika mengikuti pembelajaran di Estetik Bogor, terutama pada masa-masa ada COVID, ya. Tentunya hambatan-hambatan ini tidak sudah bisa diatasi sehingga sekarang bisa mengikuti yudisium. Semua keberhasilan ini tentunya bukanlah semata-mata tanpa hasil sendiri, tapi juga
merupakan adanya dukungan dari orang tua dan juga keluarga bagi mereka yang sudah berkeluarga, ataupun bantuan-bantuan dari saudara-saudara sekalian yang dengan sabar dan penuh perhatian yang selalu mendoakan. Semua ini juga terjadi tidak secara kebetulan tentunya, ada yang ngatur, dan tanpa ridho dan izin dari Yang Maha Kuasa tentunya hal ini tidak terjadi. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasihlah kepada orang tua dan keluarga yang banyak mendukung keberhasilan kita ya di sini. Saya pun ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua dan keluarga saudara yang telah memberi dukungan ya, yang dan dapat menjelaskan studinya di tempat ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah saudara peroleh, baik ilmu pengetahuan ataupun keterampilan kefarmasian, dapat dimanfaatkan dalam kehidupan dan lapangan kerja yang akan datang. Seperti tadi dikemukakan oleh Ibu Apoteker Siti Mariam Serpam, bahwa setelah lepas dari STT Bogor ini, tentunya ada tanggung jawab moral di mana kita harus bisa mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan yang kita peroleh, karena memang ilmu pengetahuan tanpa pengamalan tentunya tidaklah ada artinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang sudah diperoleh ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin di lapangan kerja nanti. Kita tahu juga pada kondisi sekarang ini pengaruh COVID masih ada, ya. Pengaruh COVID masih ada, dan tentunya ini memberi dampak juga kepada kondisi lapangan kerja saat ini, ya. Bahkan harga-harga semakin naik, ya. Lapangan kerja pun rawan, apalagi di televisi beritanya banyak sekali di luar di luar Indonesia itu terjadi banyak inflasi, dan saya khawatir juga ke depan juga akan terjadi hal-hal yang tidak enak untuk di lapangan kerja. Mudah-mudahan lapangan kerja di bidang farmasi tidak terlalu membuat kesulitan bagi kita. Seperti halnya yang pernah terjadi pada masa lalu, pada masa COVID, banyak sekali orang di PHK, tapi dari bidang farmasi hal itu justru diperlukan. Ya. Dengan kondisi yang saat ini, tentunya persaingan di lapangan kerja sangat tinggi. Oleh karena itu, tentunya kita harus memiliki daya saing dengan cara tidaklah belajar cukup sampai sini, tetapi juga diharapkan kita juga belajar lagi. Tidak, tentunya bukan hanya di lapangan, bukan hanya belajar karena melalui pendidikan formal seperti yang sudah dialami, tetapi juga bisa belajar sendiri ataupun mempelajari hal-hal yang memang diperlukan untuk keperluan kerja yang akan datang. Kita tahu juga di lapangan kerja sebetulnya prestasi kita tuh bukan semata-mata hanya ditentukan oleh ilmu pengetahuan saja, tetapi juga diperlukan disebutnya sarjana berkarakter, ya. Justru karakter itulah yang bisa diterima atau tidak di masyarakat, dan itulah juga yang saat ini menjadi banyak penentu prestasi kerja kita, ya. Bentuk-bentuk contoh yang berkarakter itu misalnya jujur, disiplin, bertanggung jawab, ya, adil, mampu bekerja sama dan peduli. Hal-hal yang seperti itu tentunya harus kita kuasai dengan baik, ya. Jadi tentunya itulah nanti yang boleh dibilang istilahnya kata orang 80% prestasi kerja itu disebabkan oleh soft skill, bukan semata-mata hanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pun tanpa keterampilan tidak ada gunanya. Jadi keterampilan yang diiringi dengan soft skill yang baik tentunya inilah yang diharapkan. Jadi ya, meskipun pada dasarnya kita tidak usah takut seperti yang dikemukakan
Ibu Siti ketika memasuki lapangan kerja, karena memang kita manusia pasti banyak kekurangannya. Dengan kesadaran kekurangan inilah kita berupaya untuk memperkaya diri. Tentunya staf demi staf akan kita peroleh lebih baik lagi. Dan tentunya ketika memasuki lapangan kerja bagi mereka yang baru, tentunya tidaklah langsung melaksanakan pekerjaan begitu saja, tetapi justru di lapangan kerja pasti ada juga yang membimbing pekerjaan kita oleh para pendahulu yang sudah masuk di lapangan kerja itu sendiri. Bagi mereka yang sudah bekerja, yang saat ini ikut yudisium tentu juga bukan hal yang baru, tapi ini tentunya menambah bekal yang bersangkutan di dalam kegiatan pekerjaannya sehari-hari. Mohon maaf apabila dalam kegiatan pembelajaran di estetik juga mungkin banyak juga kekurangan-kekurangan, bahkan dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin juga apa yang diterima ini semakin kurang pencapaiannya untuk mengejar pengetahuan dan perkembangan yang semakin pesat berkembang. Seperti Ibu Siti katakan, dulu orang belajar itu untuk menambah pengetahuan itu melalui baca buku di perpustakaan, dan itu tentu dulu itu terasa perkembangan ilmu pengetahuan itu lambat. Tapi pada kondisi sekarang, kalau kita tidak sempat baca dan sebagainya, semakin mudah tertinggal. Jadi kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat cepat. Oleh karena itu jangan terlena, kita harus selalu mengikuti perkembangan dunia pekerjaan kita. Para mahasiswa dan peserta yudisium, untuk ini saya ucapkan selamat atas keberhasilannya. Mudah-mudahan apa yang telah diperoleh ini sangat akan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian ketika memasuki lapangan kerja. Demikian sekedar sambutan dari saya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari bidang akademik masih banyak terdapat kekurangan. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fauji atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Program Studi S1 Farmasi kepada Bapak Apoteker Ferry Effendi, Magister Farmasi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua STTF Bogor, Ibu Apoteker Siti Maria, Magister Farmasi. Yang saya hormati Pembantu Ketua 1, Bapak Dr. Ahmad Fauji Issa, Magister Sains. Yang saya hormati Pembantu Ketua 2 dan Pembantu Ketua 3. Dan yang saya hormati Ketua Program Studi D3 Farmasi beserta Sekprodi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen yang sudah berkenan hadir. Dan yang saya sayangi dan sangat saya banggakan, Yudisiawan dan Yudisiawati Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 kita bisa berkumpul walaupun dalam bentuk daring untuk menghadiri acara penyandangan gelar mahasiswa yaitu yudisium. Salawat serta salam teriring kita kirimkan juga kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW agar kita dapat syafaatnya di yaumil akhir kelak bagi kita yang meyakini. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan rasa bahagia
atas tercapainya mahasiswa di program studi S1 Farmasi yang bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Semoga hasil dari kerja keras dan kemampuan beradaptasi ini menjadikan kalian sebagai lulusan yang bersabar dan bisa bersyukur dan bisa mendapatkan hikmat insya Allah. Ya. Pada hari ini tentunya kalian semuanya dilahirkan dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Tentunya ini tidak mudah, ya, karena dalam masa pandemi kemarin, waktu kalian semua mendapatkan pembelajaran, itu perubahan ya dari tadinya offline menjadi online. Semuanya dilakukan dalam jaringan. Nah, tentunya di sini walaupun kamu bisa ya mendapatkan dari online, dari offline menjadi online tersebut, kamu bisa beradaptasi. Ini adalah nilai yang plus bagi kamu. Ya, tentunya perubahan-perubahan ini kita harus bisa beradaptasi sedemikian mungkin. Karena kenapa? Karena kalau tidak bisa beradaptasi, mengikuti perubahan-perubahan dalam era digital pada saat ini, kita pasti ketinggalan. Tapi alhamdulillah, ya, Yudisiawan dan Yudisiawati ini sudah melewati. Ya, saya berikan nilai plus. Nah, tentunya di sini dalam Yudisium ini adalah suatu agenda rutin sebagai tanda bahwa nanti saudara-saudari para mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi dan berhak mendapatkan gelar sarjana farmasi atau S1. Ya. Adapun jumlah mahasiswa di prodi S1 Farmasi yang berhak menyandang gelar sarjana farmasi pada acara Yudisium hari ini yaitu sebanyak 28 mahasiswa. Yudisiawan dan Yudisiawati yang saya banggakan, sebelum Anda melepaskan kampus, ya, ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Ini adalah untuk bekal nanti saudara-saudara untuk akan menuju menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama yang saya sampaikan adalah jangan lupakan orang tua. Jadi orang tua ini adalah suatu doa, suatu restu. Ya. Banyak sekali dengan kemajuan, dengan kecanggihan, ya. Sekarang itu saya perhatikan antara banyak individualis, antara orang tua dan anak itu kadang masing-masing. Zaman era digital. Dan bahkan kalau seandainya nanti sudah berhasil, tentunya masing-masing. Nah, ini yang bahaya. Ya. Walau bagaimanapun juga, itu orang tua kita, minta restu orang tua, keberhasilan kita itu adalah doa dari orang tua. Ya. Jadi jangan sampai orang tua yang telah bersusah payah, ya, yang telah memberikan baik secara moral maupun material kepada anaknya, nanti Anda semua menyia-nyiakan orang tua. Itu jangan, ya. Itu yang saya pesan yang pertama sekali, ya. Mudah-mudahan Yudisiawan dan Yudisiawati pada yang Yudisium hari ini tentunya merupakan kebanggaan, ya. Kebanggaan dari kedua orang tuanya yang bisa memberikan nanti kehidupan yang lebih mapan lagi dan bisa membantu dan menjadi kesayangan dari orang tua. Yang kedua, pesan saya pada acara ini, tetap berjuanglah dan berusahalah terus pantang menyerah. Ya. Semangat juang dalam menghadapi kenyataan hidup, inilah tugas kita yang utama. Ya. Karena kenapa? Tanpa adanya perjuangan, tentunya kita nggak bisa
nggak bisa melakukan dan tidak bisa menaungi dari kenyataan hidup tersendiri. Ya, tentunya tantangan inilah harus kita sikapi dengan segala kearifan. Ya, Anda semua tentunya mendapatkan perkuliahan, mendapatkan kehidupan di prodi. Ya tentunya itu nggak sebanding, masih banyak ya tantangan yang di luar. Tantangan yang di luar itu bagaimana caranya kita menyikapi. Nah, tentunya kita harus memiliki integritas. Integritas yang tinggi. Dan juga setelah selesai ini, kalau kita memiliki integritas yang tinggi, tentunya memiliki manfaat dan juga memberikan nilai bagi masyarakat. Nah, inilah ya, tetap terus berjuang, tetap terus berusaha ya menjadikan yang terbaik. Karena setelah selesai, ada yang ingin melanjutkan perkuliahan atau menimba ilmu, ada yang bekerja atau mengabdi ke masyarakat. Nah, itulah perjuangan dan tantangan. Ya. Terus selanjutnya yang ketiga saya pesan, janganlah menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan Anda. Ya. Kerjakanlah semuanya dilakukan secara halal. Ya. Kalau seandainya dilakukan secara tidak halal, bukan kesuksesan, ya, tapi kehancuran nanti yang Anda dapatkan. Anda nanti setelah bekerja, kalau seandainya Anda tidak jujur di dunia pekerjaan, itu hancur. Ya. Nah tentunya yang harus kita tanamkan kejujuran. Nah tentunya di sini kehancuran, kalau seandainya Anda tidak jujur, ya tentunya semuanya itu akan mengakibatkan mudarat bagi Anda sendiri. Ya. Jadi tentunya semuanya lakukanlah bertahap. Ya. Jadi enggak semuanya instan. Ya. Jadi semuanya itu pasti ada proses. Ya, kalau instan mah gampang ya, tapi itu semuanya ada proses. Ya. Jadi lakukanlah sesuai dengan prosedur kalau nanti Anda mengabdi dan mengabdi ke masyarakat dan terjun langsung di dunia lapangan pekerjaan. Dan pesan saya yang keempat adalah jangan berasa puas. Ya. Jangan berasa puas dan bosan cari ilmu. Anda kalau bisa, kalau punya rezeki, ya sekolah lagi, kita sekolah lagi. Ya. Jadi raihlah ilmu, ya kata pepatah, dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, tentunya itulah tolong disemboyankan ke diri Anda. Ya. Kami juga dari akademik kami juga dituntut, dosen-dosen juga sama dituntut. Harus sekolah menjadi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Begitu juga saudara, ya. Anda semua yang yudisium di sini, kalau seandainya Anda ingin kuliah lagi, ke jenjang pendidikan tinggi, ingin bergabung di estetif, Pak, saya mau jadi dosen, mangga? Ya, silakan. Nah, ya jadi itulah, ya kita kalau akademisi, inilah yang sering kita lakukan, tentunya mencari ilmu, menggali ilmu. Jangan merasa puas. Ya, menuntut ilmu itu emang sulit, ya. Tentunya itu adalah tantangan. Tentunya tantangan itu bagaimana kita lalui. Nah, itulah tugas kita, ya. Karena kenapa? Tugas kita itu kita tahu ya bahwa manusia diberikan potensi, dianugerahi potensi yang luar biasa. Nah, tentunya kita harus di sini diminta apa? Berkarya dan berkarya. Ya. Berkaryalah dengan baik. Dengan potensi yang kita miliki. Sekecil apapun yang kita berikan, teruslah kita bergerak. Ya. Teruslah kita berkarya. Berikan yang terbaik.
berikan manfaat kepada masyarakat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Selanjutnya, yang kelima pesan saya, setelah selesai, jangan lupakan estetik. Tetap estetik ini adalah rumah kedua bagi Anda. Rumah kedua bagi Anda di sini untuk di Prodi S1 Farmasi. Kalau seandainya Anda tidak adanya perhatian kepada Prodi, nanti Prodi kita bukannya makin maju. Alhamdulillah, Prodi S1 Farmasi mendapatkan akreditasi B di bulan Agustus ini, ya. Kalau seandainya nanti para alumni tidak memberikan kontribusi, ya, baik secara moral maupun materi, bisa jadi akreditasi kita nanti turun, ya. Jadi saya mohon kepada nanti yang yudisiawan dan yudisiawati yang di yudisium pada hari ini, kalau seandainya ada kuesioner, tolong sesegera mungkin, ya, kasih segera mungkin disampaikan, segera mungkin dikerjakan, ya. Karena kenapa ini berhubungan sangat erat hubungannya nanti untuk akreditasi di Prodi, ya. Jadi itu yang permintaan saya dari Prodi. Yang terakhir dan terakhir yang saya sampaikan, tentunya ucapkan, ya, sampaikan salam kepada kedua orang tua kalian, ya, yang berumah tangga, kepada istri maupun suaminya. Terima kasih saya ucapkan kepercayaan orang tua maupun keluarga kalian yang telah mempercayai dididik di Prodi S1 Farmasi. Saya mohon maaf apabila dalam proses Anda perkuliahan di Prodi S1 Farmasi mendapatkan ketidaknyamanan baik dari pegawai, ya, dari dosen maupun dari kami pimpinan prodi maupun pimpinan akademik, bahwa apa yang tidak baik kita selesaikan di sini, ya, dan yang baik silakan Anda bawa untuk keluar, ya, promosikan. Anda setelah selesai lulus dari sini promosikan masuk, ya, di Prodi S1 Farmasi, ya. Nah, kemudian jangan lupa juga menjaga nama baik alma mater, ya. Melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk Anda sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Kiranya Allah yang Maha Kuasa akan tetap memberikan keberkahan selama Anda kuliah di Prodi S1 Farmasi Estetif Bogor. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry Effendi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Program Studi D3 Farmasi kepada Bapak Apoteker Muhammad Afkori, Magister Manajemen, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sehingga kita semua peserta yudisium hari ini mungkin merupakan hari di mana kalian sudah plong, insya Allah. Kemudian salam, salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, sampai kepada kita hari ini, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di surga bersama beliau. Saya kira udah terlalu banyak ya, mulai dari Ibu Ketua, Puket 1, kemudian ke Prodi 1 sudah banyak menyampaikan wejangan segala macam. Yang perlu saya tekankan, yang pertama, bahwa kalian pada saat nanti bekerja,
baik itu di pelayanan ataupun di industri, niatkan pekerjaan tersebut sebagai bagian dari ibadah. Karena kalau tidak diniatkan sebagai ibadah, maka yang kita dapatkan adalah hanya uang saja, hanya dunia saja. Adapun nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Jadi tolong diniatkan. Kemudian hal utama dalam dunia kerja yang perlu diperhatikan adalah akhlak ya, terutama sebagai muslim. Akhlak itu menentukan seseorang berkualitas atau tidak. Sepintar apapun dia, sejago apapun dia, kalau akhlaknya buruk, tetap dia adalah manusia yang terburuk. Ya. Jadi itu dua hal tersebut yang perlu kita camkan ya, karena akhlak ini sangat berkaitan dengan kejujuran. Akhlak ini berkaitan dengan bagaimana komunikasi kita, bagaimana interaksi kita dengan teman kerja, atasan, bawahan, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kalian bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesejahteraan atau kesehatan bagi pasien dan juga di lingkungan tempat tinggal Anda semua. Saya kira dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Afkori atas sambutannya. Selanjutnya prosesi yudisium. Prosesi yudisium yaitu pembacaan SK yudisium oleh pembantu ketua 1 dan pembacaan lulusan oleh ketua program studi S1 Farmasi dan ketua program studi D3 Farmasi. Kami persilahkan kepada pembantu ketua 1 dan ketua program studi S1 Farmasi dan D3 Farmasi untuk melakukan prosesi yudisium. Silakan Pak Wahyu. Tunggu sebentar. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor nomor 1169 Ketua Estetik SH 8 Rum 2020 tentang penetapan lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor tahun akademik 2021-2022. Menimbang, 1, bahwa dengan berakhirnya masa pendidikan beberapa mahasiswa program S1 Farmasi dan D3 Farmasi Estetik Bogor, perlu ditetapkan surat keputusan tentang lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor tahun akademik 2021-2022. 2, bahwa lulusan estetik Bogor tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan. 3, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tanggal 27 Maret tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 3, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember tahun 2000 tentang Pedoman Perguruan Tinggi. 4, Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Oleh karena itu, memutuskan pertama, 1, nama-nama mahasiswa seperti tercantum dalam surat keputusan ini adalah lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor tahun akademik 2021-2022. Kepada lulusan tersebut, 2, kepada lulusan tersebut diberi hak
untuk menyandang gelar sarjana farmasi untuk S1 farmasi dan ahli media farmasi untuk program D3 farmasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 10 Agustus 2022 Ketua APT Siti Mariam M.Fam. Demikian surat keputusan yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kaprodi. Pak. Baik, saya lanjutkan. Izin Bu Ketua dan Pak Fauzi, untuk Ketua 1 saya membacakan untuk SK Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi dengan nomor 1169 garing ket estetif garing SK garing 8 garing 2022 tentang penetapan lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor tahun akademik 2021-2022 ditetapkan di Bogor tanggal 10 Agustus 2022. Berikut lampiran daftar lulusan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor tahun akademik 2021 dan 2022. Pertama, Siti Fatimah. Siti Fatimah, ini kenapa Eva Sundari ya? Ininya Eva Sundari dulu, Pak. Oh ini, Pak, SK-nya kurang ini, Pak. SK-nya ini kenapa 27 ya? Oh. Eva Sundari, maaf. Eva Sundari nggak ada ya, Pak ya? Nah, ini sudah dilihat. Baik, nanti coba kita. Pertama, Eva Sundari dengan NIM 15010039 dengan predikat lulus. 2. Siti Fatimah dengan NIM 1601000152, IPK 2,72 dengan predikat lulus. 3. Dina Octaviana NIM 16010098 dengan predikat sangat memuaskan. 4. Mutiara Sigma NIM 16010132 dengan predikat sangat memuaskan. 5. Amelia Kusumasari NIM 16010005 dengan predikat lulus. 6. Nabil Desnira Heriana NIM 18010173 dengan predikat sangat memuaskan. 7. Algi Ramdoni NIM 17010001 dengan predikat lulus. 8. Gustia Dipa Maulida NIM 17010109 dengan predikat sangat memuaskan. 9. Aji Adwitia NIM 18010147 dengan predikat sangat memuaskan. 10. Yuli Marliani dengan NIM 18010189 dengan predikat memuaskan. 10. Livia Mega Febriani
dengan NIM 18010082 dengan predikat sangat memuaskan. 11. Riri Fajriani NIM 18010027 dengan predikat sangat memuaskan. 12. Novita Devi NIM 18010054 dengan predikat sangat memuaskan. 13. Anissa Salsabila Yuliana NIM 18010003 dengan predikat dengan pujian. 14. Ruli Nurtriani NIM 17010162 dengan predikat lulus. 15. Devi Nur Pratiwi NIM 17010094 dengan predikat memuaskan. 16. Winda Widiawati Sipahutan NIM 17010176 dengan predikat lulus. 17. Lola Dwi Anastasia NIM 18010050 dengan predikat sangat memuaskan. 18. Linda Luciana NIM 18010017 dengan predikat sangat memuaskan. 19. Furiho Apriliana Putri NIM 15010049 dengan predikat memuaskan. 20. Nur Anissa Saptiani NIM 18010055 dengan predikat dengan ujian. 21. Rinda Adinda NIM 18010092 dengan predikat sangat memuaskan. 22. Yoga Nova Aristia Pinandat NIM 17010073 dengan predikat lulus. 23. Leni Lovita NIM 18010166 dengan predikat sangat memuaskan. 24. Fitria Nurul Arifin NIM 15010047 dengan predikat lulus. 25. Nur Widya NIM 17010145 dengan predikat dengan pujian. 26. Veronica Handayani Setiawati NIM 18010187 dengan predikat sangat memuaskan. 27. Welius NIM 17010070 dengan predikat lulus. Baik, bisa dilanjutkan. Untuk peserta yudisium D3 Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Mesin Bogor hanya ada satu, Marsida dengan IPK 3,34, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Demikian, yes. Terima kasih kepada Pak Fauji, Pak Ferry, dan Pak Afori yang sudah melakukan prosesi yudisium. Selanjutnya, sambutan wakil peserta yudisium kepada Saudara Anissa Salsabila Yuliana Sarjana Farmasi. Kami persilakan.
Terima kasih kepada Ibu Sita atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, Ibu Apoteker Siti Mariam Magister Farmasi. Yang terhormat, Pembantu Ketua 1, Bapak Dr. Ahmad Fauzi Isa, Magister Sains. Yang terhormat, Pembantu Ketua 2 dan Pembantu Ketua 3. Yang terhormat, Ketua Program Studi S1 Farmasi, Bapak Apoteker Ferry Effendi, Magister Farmasi. Yang terhormat, Ketua Program Studi D3 Farmasi, Bapak Apoteker Muhammad Afkori, Magister Manajemen. Yang terhormat, Bapak, Ibu dosen, serta staf Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta rekan-rekan peserta yudisium yang saya banggakan. Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 yang membahagiakan ini, kita patut mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita semua dapat berkumpul secara daring untuk melaksanakan yudisium yang menjadi salah satu prosesi sekaligus indikator bahwa rekan-rekan mahasiswa telah menyelesaikan studi sarjana di Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor yang kita cintai dan banggakan ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan sepatah dua patah mewakili rekan-rekan peserta yudisium, yang mana beberapa minggu ke belakang kami masih menjadi mahasiswa yang sibuk berkelana mencari data, jurnal, hingga tanda tangan dosen. Alhamdulillah saat ini kami telah melewati itu semua. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kami, hari di mana kami bisa lebih memahami arti dari sebuah perjuangan. Tentunya semua itu tidak kami capai dengan mudah. Kami di sini telah melewati serangkaian proses pendidikan yang penuh dengan lika-liku. Dengan ini, perkenankanlah kami mahasiswa peserta yudisium dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak struktural kampus dan struktural prodi yang selama ini telah membantu kegiatan mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tak lupa kami sampaikan juga rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu dosen atas bimbingan, ilmu, dan jasa yang telah Bapak Ibu dosen berikan kepada kami. Sekali lagi kepada semuanya kami ucapkan terima kasih. Semoga segala ilmu yang telah kami terima selama ini kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kami aplikasikan dan sebar luaskan sehingga bisa menjadi suatu amal jariah yang berkelanjutan. Tentu saja selama proses akademik kami tidak luput dari kesalahan baik tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini atas nama rekan-rekan peserta yudisium kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pimpinan, dosen pengajar dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor terkait hal tersebut. Selain itu, saya perwakilan rekan-rekan ingin menyampaikan kesan dan pesan selama berada di kampus ini. Kesan selama kami berada di kuliah kampus ini tentunya banyak ilmu yang kami dapatkan. Kami juga banyak mempelajari hal-hal baru yang membuat kami terus berkembang. Selain itu, keakraban yang terjalin antara dosen dan mahasiswa membuat kami nyaman berada di kampus ini. Keakraban kami kurang lebih selama 4 tahun ini akan menjadi kenangan yang indah dan mungkin tidak terlupakan. Adapun pesan kami kepada Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor agar terus bisa melanjutkan dan mempertahankan segala hal positif yang sudah dicapai dan selalu berbenah terhadap kekurangan yang dimiliki. Semoga kampus ini dapat berkembang dan membuat kualitas yang semakin baik dengan pengajar yang kompeten, serta materi perkuliahan yang dapat digunakan di dunia kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Anissa Salsabilillah atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Acara berikutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Nanang Hermawan, Magister Kesehatan. Kami persilahkan untuk memimpin pembacaan doa. Waduh, ininya masih sosialisasi. Baik, terima kasih Bu Sita kesempatannya. Hari ini saya diberi kepercayaan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para dosen yang saya hormati, dan juga para yudisium yang sangat berbahagia. Terdengar ya, Bu, kita ya? Terdengar, Pak. Terdengar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Propaulah Hopil Ilmi kepada seluruh yudisium, ya, rasa bangga, haru, dan juga bahagia atas pencapaian yang diraih oleh seluruh mahasiswa yang hari ini hadir untuk mengadakan yudisium ini. Namun pencapaian ini terus terang aja diraih ya tidak mudah ya, penuh perjuangan dan juga penuh liku-liku ya. Inilah suatu kebanggaan ya, kebanggaan bagi orang tua, mungkin keluarga, kalau yang sudah berkeluarga mungkin istri, suami, dan juga anak-anak ya. Inilah perjuangan yang tidak mungkin bisa berhasil ya, tanpa ridho, tanpa keikhlasan baik dari orang tua ataupun istri ataupun suami. Dan juga yang paling penting yang kita raih saat ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk mewujudkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan kali ini, mari kita sama-sama bermunajat untuk berdoa agar senantiasa Allah selalu menyertai setiap langkah kita dan apa yang kita cita-citakan dapat terwujud atas izinnya. Mohon maaf, saya mungkin nanti berdoa akan mempergunakan tata cara agama Islam. Mungkin bagi yang beragama non-Muslim, silahkan mempergunakan tata cara berdoa secara sendiri. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin an kulli sahabati Rasulullah ya ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umanjidah. Ya Rabbana kasukuri kama yang bagi zazari wadikal wadihimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salawatan tunjinna biha min jami'il akhwali wal afat wa taqlilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is syai'at wa tarfunaka ala darajat wa tubalighuna bi asqal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, segala puji adalah milik-Mu ya Allah, segala keagungan hanyalah milik-Mu ya Allah. Hanya Engkaulah pemilik kehidupan ini. Ya Allah, ya Rahman, hari ini segenap Sivitas Akademika Sekolah Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, kami berkumpul untuk melaksanakan yudisium program Sarjana Strata 1 dan juga program Diploma D3 Farmasi. Ya Allah, hari ini kami angkat kedua tangan kami, ya Allah. Kami memohon petunjuk-Mu ya Allah. Kami memohon bimbingan-Mu ya Allah.
Kami memohon ridho-Mu ya Allah. Kami memohon keikhlasan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Kami yakin yang hari ini berkumpul adalah tidak kebetulan ya Allah. Kami berkumpul hari ini adalah atas ridho-Mu, atas takdir-Mu, dan serta hidayah-Mu. Untuk itu, curahkanlah hidayah-Mu, curahkanlah inayah-Mu, goncangkanlah dada kami dengan nur asma-Mu kepada semua yang hadir pada acara yudisium ini. Semoga apa yang kami lakukan hari ini Engkau catat sebagai pahala dan amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, ya Ghafar ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Kabir. Allahumma ya Allah ya Syakur. Hari ini kami tundukkan kepala kami. Kami rendahkan hati kami untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah kami lakukan. Baik yang sengaja ataupun tidak. Yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Baik yang lama ataupun yang akan datang. Ya Allah, ya Rahman, yang Rahim, yang Maha Kasih Sayang, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Bagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Kami tidak mungkin berhasil tanpa restunya, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa dosen-dosen kami, ya Allah. Yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga ilmu serta kepahaman ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Berikanlah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang telah Engkau amanahkan kepadanya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hananu, ya Mananu, ya Dayanu, ya Sultan. Ya Allah yang Maha Hidup, yang mengurus hambanya. Ya Allah yang Maha Penyayang, yang memberi anugerah, yang Maha Membalas, dan yang Maha Kuasa. Ya Allah, mohon kiranya berikanlah kami kesehatan, kekuatan zahir maupun batin, ketenangan dan ketetapan jiwa, agar kami dapat melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Ya Allah, angkatlah derajat hamba-Mu ini, ya Allah, yang hadir pada acara yudisium hari ini, ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami untuk mencapai apa yang kami cita-citakan. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan selama di bangku kuliah untuk bekal kami beribadah kepadamu dalam rangka mencari ridho-Mu. Karena jika Engkau ridho, maka tiada yang mustahil bagimu, semua akan mudah bagimu. Rabbana wala tuhammilna, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, ya Allah. Jangan Engkau pikulkan beban di atas pundak kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau pikulkan beban atas orang-orang terdahulu. Allahumma ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami apa-apa yang tidak sanggup kami laksanakan. Tapi tuntunlah kami, ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui. Ingatkanlah, peringatkanlah diri kami jika lupa. Pahamkanlah kami apabila kami belum paham. Tambahkanlah ilmu kami apabila kami belum memahami ilmu. Dan masukkanlah kami ke dalam hamba-Mu yang soleh. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan aras Allah dengan doa kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nana atas pembacaan doanya.
Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka prosesi yudisium telah selesai dilaksanakan. Selamat kepada lulusan Estetik Bogor, selamat berkarya dan jaga nama baik Alma Mater Estetik Bogor. Kami tutup prosesi yudisium hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto. Ya, jadi kepada para peserta yudisium, tolong diaktifkan kameranya. Dan kepada Pak Wahyu, silahkan Pak untuk memandu sesi foto. Oke, Bu Tias mohon izin saya keluar dulu sebentar. Nanti saya masuk lagi, kan ini koneksi lagi putus-putus, jadi belum kelihatan mahasiswanya mana aja. Ya, Oke, iya. sebentar. Silahkan Pak. Baik, Bu Tias, bisa dengar suara saya? Iya Pak, bisa Pak. Bentar, saya jadikan Oke. host dulu ya Pak ya. Ya. Ya, silakan Pak. Tunggu sebentar, karena ini oke. Tunggu sebentar, ini saya belum kelihatan semua di saya. Oke. Ditunggu sebentar, ini saya masih menunggu yang lain muncul dulu di kamera saya. Ini di layar saya ini baru ada Anissa di halaman saya, ada Bu Sita, Marsida, Riri Fazriani, Nabila, Riko, Depi, Nuranisa, Linda, Pak Afkori, Amelia, Gustia, Veronica, Nurwidia, Atwitia, Lola, Yuli, Bu EM, Fitria, Eva Sundari, kemudian Rinda, Pak Anton, dan Leni. Oke, saya foto dulu untuk slide pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya saya akan ke slide kedua. Di sini masih ada Pak Afkori lagi, ada Aji, Lola, Yuli, Bu EM, Rinda, Pak Anton, Leni, Fitria, Eva, Dina, Welius, Novita, Yoga, Pak Ferry, Mutiara, Algi, Winda, Livia, Novita, Bu Nurma, kemudian Bu Silvi sama Bu Siti. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini sudah saya foto semua ya. Nanti untuk foto-foto dan juga dokumentasi yang telah saya ambil selama sesi yudisium nanti akan saya berikan ke Bu Sita resmi ya. Nanti untuk dikirimkan kembali ke mahasiswa ya nantinya untuk di-share nanti bisa kalian ambil momen-momennya ya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Ibu Sita untuk penutupnya ya. Terima kasih kepada Pak Wahyu. Alhamdulillah sudah selesai untuk prosesi yudisium hari ini. Ya. Oke, saya tutup proses yudisium hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat ya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welius. Welius. Algi.